Assalamualaikum. Berikut ini adalah rekaman video kegiatan Lazuardi Parents Workshop yang telah diselenggarakan pada hari Sabtu 18 Juli 2020. Bapak Ibu, kegiatan ini kami selenggarakan untuk pendamping home learning Ananda, orang tua, kakak, tante, ataupun siapa saja yang nantinya akan menemani Ananda dalam kegiatan Lazuardi home learning. Dalam workshop kali ini, kami menghimbau Bapak Ibu untuk menyiapkan perangkat yang nantinya akan dipakai untuk kegiatan home learning, PC, laptop, tablet, ataupun ponsel. Selain itu, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan ponsel pribadi Bapak Ibu yang nantinya akan disetting agar dapat memonitor kegiatan home learning dari manapun Bapak dan Ibu berada. Mari kita saksikan kegiatan workshop bersama Teacher Mariati Holalata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, nah ini saya akan mulai dengan, saya akan share screen dulu ya. Saya menambahkan Chrome ya, Chrome tab untuk di laptop dulu ya, biar gampang. Biasanya dia ada di sini. Itu Bapak Ibu klik. Ini untuk nambah Chrome ya di laptop masing-masing. Tambahkan di sini add, gitu ya. Nah, lalu nama Ananda aja langsung, Albi, misalnya nama anak saya ya. Terus fotonya, tinggal lalu klik add. Nanti kita diminta aja. Nah, tenang Bapak Ibu nih, internet saya lumayan lama jadi sambil menunggu. Nah, di sini langsung masukin email anak kita atau email Lazuardi. Jadi jangan sampai tidak tahu password. Berikutnya. Nah, ini passwordnya. Data ya Bapak Ibu, jangan lupa klik link data. Jadi sambung. Oke, setelah link data nanti muncul seperti ini pop-up window gitu. Yes, I'm in. Nah, akhirnya masuk deh. Linknya Chrome-nya punya anak saya sehingga kalau dia mau belajar dia akan kliknya Chrome-nya yang ini. Nanti ada di bisa di depan atau ketika buka web Google itu Chrome-nya penampilannya di sini ada pilihan. Nah, ini punya saya, ini punya anak saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah, itu untuk yang Chrome. Untuk menambahkan Chrome. Sekarang menambahkan email ya dari handphone. Sebentar saya share. Ya, Bapak Ibu, jadi tadi Miss Mary sudah mengajarkan cara menambah Chrome untuk laptop Ananda, PC Ananda. Gunanya adalah untuk orang mungkin yang PC-nya masih share dengan orang tuanya, sehingga nanti nggak perlu repot-repot atau nggak bisa buka classroom-nya dan sebagainya. Jadi ditambahkan Chrome tadi dari pojok kanan atas yang ada gambar fotonya ya, atau huruf biasanya. Iya, betul. Nah, ini aku akan, nah sekarang kita coba untuk share isi handphone saya. Kita cari akun Gmail kita ya. Nah, ini Gmailnya kita buka. Oke, nah ini ini email saya. Lalu saya mau nambah email anak saya, gitu ya. Di sini ada tombol nih Bapak Ibu di sini. Bismillah kita ketik. Nah, kita ketik, sentuh gitu. Nah, lalu sentuh. Oke. Nah, di sini ada setting, kita klik setting, sama-sama ya handphonenya dipegang. Kita klik setting, lalu, nah di sini ada email ya, saya ada 3 email yang kebetulan on di handphone. Lalu kalau mau tambah, tinggal tambahkan saja add account. Nah, nih kita pilihnya Google, kita pilih karena Gmail ya. Lazuardi SCHID email adalah email Google. Oke. Nah, Google-nya sudah muncul. Kita masukkan, karena ini ya, security. Nah, udah. Tadi kalau Bapak Ibu kekunci, dia akan minta, kalau handphonenya punya passcode, dia minta dimasukin dulu passcode-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Ayo kita masukin email anak kita. Gitu. Nah, udah kan? Lalu go. Passwordnya
Oke, lalu jangan lupa setuju ya saya nih. Ya, jadi kenapa kita sarankan untuk memasukkan email Ananda di ponsel Bapak Ibu? Karena kan Bapak Ibu semua tergabung dalam grup WhatsApp kelas yang kadang-kadang meminta mengisi sesuatu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, juga biar kapanpun dimanapun, terutama untuk Bapak Ibu yang tidak selalu bisa mendampingi, bisa selalu mengecek email. Karena walaupun di handphonenya tidak terinstall Google Classroom, tapi semua assignment, tugas, dan pengumuman yang diletakkan guru di Google Classroom biasanya muncul juga di email gitu. Iya, Silakan betul. Miss Mer. Nah, itu udah masuk ya Udah emailnya masuk. Aldi. Udah deh, sekarang kita tinggal kembali gitu, balik nanti bisa mengecek email Ananda walaupun lagi di kantor atau lagi nah itu kalau mau ngecek tinggal pencet ini nih gambar ini nih. Aduh, ya bandel dia. Nah, pencet aja gambar ini, gambar akun kita, nanti ada pilihan untuk sebentar akan terlihat. Nah, kita pilih yang akun anak kita pencet, nanti tahu deh, oh teacher Iin upload ini gitu. Oh iya, oke gitu. Itu aja kadang-kadang suka miss ya infonya. Apalagi kalau kita nggak punya ininya, nggak punya akses. Nah, yang seperti ini nih, tuh banyak sekali kan. Jadi ketahuan. Jadi bisa langsung, nah kamu jangan lupa ya nih ada kelasnya ini gitu. Bisa langsung di kantor dimanapun gitu ya. Jadi dan ini nggak, insya Allah nggak berat sih ya, karena saya juga pakai lancar-lancar aja. Oke, udah itu kali ya Miss Mutia ya. Mudah-mudahan kan ini direkam juga, jadi nanti bisa ditonton ulang lagi. Ya, jadi kalau untuk di handphone memang cukup itu saja, karena memang masih banyak orang tua yang ataupun pengasuh, pendamping yang masih menemui kesulitan ketika diberikan pengumuman. Ternyata karena perangkatnya, handphonenya tidak terkoneksi dengan email Ananda. Dan untuk Bapak Ibu yang memiliki 3 orang anak, 2 orang anak juga nggak apa-apa, tetap bisa dimasukkan. Itu terjadi juga sama saya, ada di dalam handphone semua. Ya mungkin biasanya saya pernah masukin itu sampai 6 email itu masih. Sekarang kalau di PC kan udah aman ya. Nah, kita akan mulai, Bapak Ibu akan menjadi siswa ya. Nah, ini saya akan invite Bapak Ibu di kelas yang sudah saya siapkan. Silahkan buka Google Classroom Ananda. Oke, nah saya akan ini ya, saya akan coba jadi Ananda. Saya tutup dulu, saya buka ini. Ini kita masuk Bapak Ibu yuk sama-sama. Nah, ini udah ke save, langsung ketik email Ananda, lalu kita masuk dulu dari awal, dari Gmail-nya ya, dari emailnya. Kita masuk. Pakai incognito boleh, pakai yang biasa juga nggak apa-apa. Ini akun Ananda. Oke. Google Classroom itu ada di kotak ajaib ini, Google Apps namanya ya Bapak Ibu ya. Nah, Google Apps ini isinya segala macam tentang Google Suite Presentation di sini. Nah, nanti kita pilih yang pastinya yang Classroom. Kita sama-sama yuk. Nah, di sini semuanya ada sebanyak ya, tapi kita pakainya yang Classroom dulu. Kalau mau Meet juga ada di sini. Nah, ini kita Classroom dulu aja. Kita klik, nanti kita akan dibawa ke kelasnya ke kelas seperti ini. Nih, ini ada kelas, jadi Albi waktu itu kelas 1, sekarang kelas 2. Nah, jangan pencet apa-apa dulu, karena Bapak Ibu akan masuk ke kelas saya. Nah, ini sebenarnya. Klik, ini ada tambah. Ada tambah, Pak, di sebelah kanan atas, di samping Google Apps-nya. Samping gambar Ananda atau gambar profil gitu ya. Klik join class gitu. Nah, kodenya langsung diketik. GIL BHPL. Nah, itu langsung dimasukin, langsung join. Saya tunggu ya kalau sudah ada yang masuk. Oke, saya langsung masuk ya. Jadi ketiknya saya ulang lagi. Jadi Bapak Ibu tadi sudah ditulis kodenya, lalu di sini ada tanda plus, lalu diketik gitu GILBHPL, lalu klik join. Nah, setelah klik join, nanti akan muncul kelas baru. Ini kelas insya Allah tidak saya hapus ya, jadi kalau mau berkunjung kapan-kapan gitu, mau lihat. Nah, ini di sini.
Saya udah siapin banyak sekali tugas. Nah, sebelum kita melakukan pekerjaan ya gitu ya, melaksanakan pembelajaran yang biasanya dibuat 5 minggu, ini saya bikin 5 kegiatan hari ini. Kita bikin dalam kurang lebih setengah jam ya sisanya. Oke, nah saya akan jelaskan sedikit tentang fitur Google Classroom. Oke, ini namanya dashboard ya, kayak itu ya dashboardnya lah gitu. Nah di dashboard ini ada namanya, lalu biasanya ada nama sekolahnya gitu ya. Misalnya tadi Albi itu grade 2 ya. Terus apa di sini terus kemudian Lazuardi GCS. Nah, ini ada Meet link. Kalau dia misalnya teachernya bilang masuk kelas yang di Google Meet ya, masuk Google Meet yang di Classroom. Tinggal pencet Bapak Ibu. Tik, langsung dia akan direct anak-anak menuju link menuju Google Meet atau ruangan yang teachernya sudah ada di dalam. Seperti itu. Itu kalau Gmeet yang langsung di sini gitu ya. Nah, ini namanya dashboard. Oke. Nah, di sini ada namanya classwork atau hasil kerja begitu. Nah, ini saya kalau tracking tugas anak saya di sini. Ya, jadi ini classwork, ini ada topik. Nah, topik ini macam-macam. Kalau di beberapa biasanya di kelas karena guru kelas itu pelajaran yang di sini, misalnya matematika, math, bahasa Indonesia, English, kemudian science dan lain-lain itu ya. Karena hari ini saya tidak pakai pelajaran, jadi saya bentuk topiknya gini aja, kegiatan 1 sampai 5. Nah, di sini Mas ada lagi nih kalau misalnya Meet, jadi bisa dari dashboard atau bisa dari sini pun bisa ya. Nah, kalau mau lihat anak-anak sudah ngerjain apa belum, itu tracknya di sini. Kita view your work. Nah, kita pencet sama-sama. Nah, di sini kelihatan, nih, saking kerennya itu teknologi ya, Bapak Ibu. Di sini di sebelah kiri dikelompokkan lagi. Assign itu berarti yang diberikan tapi belum dikerjakan, seperti ini. Nah, ini yang akan Bapak Ibu kerjakan hari ini bersama saya ya, ada 4 tugas. Berarti kemudian ada yang return, artinya sudah diberi feedback oleh gurunya karena kita belum ya, ini kosong. Nah, kalau ngecek hati-hati, jangan assign aja yang dicek, missingnya juga. Nah, kalau all itu biasanya saking namanya banyak pelajaran ya, apalagi udah kelewat ngeceknya, mungkin udah kelewat gitu, akhirnya jadi banyak. Mendingan langsung aja ke assign atau ke missing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu mengenai kalau mau ngecek classwork-nya anak-anak. Kalau people sih intinya adalah isi daripada anggota gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya stream. Nah, kalau stream ini tuh mirip seperti kalau Instagram tuh apa bahasanya ya? Itu tuh apa namanya, timeline, feed ya, feed, atau timeline gitu ya. Jadi saya tidak sejas untuk ngeceknya dari sini. Paling kalau pengumuman lihat di sini aja karena dia tidak terorganisir seperti ini. Jadi kalau mau ngelihat tugas atau kegiatan Ananda, saya saran ke classwork aja Bapak Ibu. Jadi classwork pertama ke stream mungkin ya, lihat pengumuman, oh teacher Mira pengumumin ini gitu. Oh ya, oh tugasnya ini langsung buka classwork. Oke, nah ayo pelajaran pertama art misalnya, oh art disuruh ini gitu ya. Seperti itu. Jadi stream itu lebih ke pengumuman saja. Di sini sudah ada yang komen. Nah, itu bisa tuh ya, bisa langsung komen. Gitu. Dilihat Mama Dilia. Oh, Mama Ditya ya. Wah. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bisa komen-komenan. Anak-anak jago loh. Saya baca di kelas Albi itu anak kelas 1 udah kelas 2 udah jago banget. Kasih komen luar biasa, Masya Allah. Oke, nah di sebelah kiri ini bisa sebenarnya kalau di SMP anak-anak biasanya udah harusnya aware ya. Nah nih kalau ada yang mamahnya di SMP harusnya mereka aware kok karena di sini kelihatan upcoming yang deadline-nya hari ini atau deadline-nya biasanya 2 hari setelahnya kayak hari Senin itu kelihatan. Nah, nanti kalau, ya ampun, sorry, saya kecepatan. Kalau dipencet view all, itu dia akan langsung menuju classwork. Itu ya, itu sekilas tentang fitur-fiturnya saja. Kalau mau pindah kelas di sini sih, nah di kiri ini ada. Saya nggak akan banyak-banyak jelasin karena takut overwhelming nanti informasinya. Nah, kita langsung kegiatan siap? Betul. Oke, nah Bapak Ibu di bawah pandu apa ya bahasanya Q-nya saya ya, kita masuk ke kegiatan 1.
kalau dari sini bisa kelihatan atau di kiri mau dipencet ting gitu. Nah, dia langsung ke kegiatan satu. Di kegiatan satu ini saya akan pencet ya. Nanti ini Bapak Ibu sebagai siswa ya, itu biasanya nih, ini saya sebagai guru biasanya memberikan materi berupa Google Slides yang kemudian ditampilkan di virtual class-nya gitu, virtual class-nya dengan Google Meet ya. Nah, seperti ini. Jadi ini jadi kalau misalkan teachernya entah ada technical glitch apa di sana, langsung aja Ananda bisa pencet langsung. Jadi dia bisa membaca gitu loh. Jadi oh teacher yang ini tadi maksudnya teacher begitu. Jadi nah ini anak-anak hanya view only saja. Itu ya ini contoh. Jadi biasanya modelnya adalah slide. Jadi slide-nya ditampilkan di kelas juga bersama gurunya. Kalau ada apa-apa gurunya hilang sinyal atau apa bisa coba dulu lihat ke sini, atau kalau sudah selesai materinya selesai virtual kelasnya terus lupa, tinggal klik saja. Kalau tanda ini namanya materi ya Bapak Ibu. Nih seperti ini ada kotak gitu seperti buku gitu ya. Lalu nah sekarang kegiatan. Nah biasanya kalau udah dijelasin ada kegiatan di kelas di virtual meetingnya itu ada apa namanya suruh review lah, diminta review gitu. Sebenarnya Bapak Ibu pasti sudah familiar dengan Google Form, tapi nggak apa-apa, kita kerjain bareng-bareng lagi, jadi anak-anak banget. Nggak banyak kok soalnya, saya coba bikin yang variasi, langsung klik ya Bapak Ibu. Nah ini kalau Google Form yang kalau quiz yang Google Form langsung di Google Classroom, nanti dia langsung otomatis mark as done kalau kita sudah submit. Nah, belum kebayang, kita pencet dulu. Oke, nah seperti ini back to school quiz, Bapak Ibu asal aja isinya. Nomor 1 ini adalah contoh short answer. Jadi kalau anak-anak diminta jawab, ini berarti jawabannya berupa jawaban yang pendek. Misalnya namamu Albi, rumahmu your house is, itu bukan ini ya. Jadi kayak, nah ini drop down. Kadang-kadang ada saja guru yang pilihannya ke bawah. Jadi nggak usah bingung. Misalnya saya jawabnya Depok gitu ya. Lalu mungkin ada yang udah familiar gitu ya, tapi kadang-kadang Ananda kan ada yang belum, jadi kita bisa bantu. Yuk, nah ini checkbox, jadi bisa lebih dari satu milihnya, misalnya seperti ini gitu ya, atau tiga-tiganya seperti itu. Nah kalau ini sih udah pasti tahu deh, pilihan ganda, pilih satu ya. Ayo, what is the name of today's activity? Misalnya ini, parent workshop. Lalu describe Lazuardi in 3 words. Silakan Bapak Ibu ya, isi saja apa aja. Saya active, joyful, meaningful misalnya gitu ya. Nah, submit. Nah, ketika udah submit, view score nggak perlu karena tidak dinilai ya. Ini hanya itu aja. Sudah selesai Bapak Ibu. Kalau back to apa namanya? Kita coba open assignment. Sebenarnya sih nggak usah ya. Ini, nah, nah kan langsung sudah submit. Jadi nggak perlu klik ini lagi. Kalau khusus untuk Google Form quiz, ini biasanya kelas tinggi mungkin ya 4, 5, 6 itu sudah mulai quiznya menggunakan Google Form. Atau mungkin 1, 2, 3 kalau sudah ada ya. Itu tugas pertama. Kita lihat apa sudah dia mengerjakan. Saya akan cek ya di versi gurunya. Kita coba. Nah, nanti kelihatan dari gurunya seperti ini nih Bapak Ibu. Ini saya tampilan guru ya. Classwork, back to school. Nah, kelihatan, yang sudah turn in 16 orang. Luar biasa. View assignment. Nah, seperti ini. Oke. Sudah ya. Keren ya, Miss Merti. Ya. Nanti gurunya misalnya saya kasih nilai semua deh ya. Saya ini aja. Saya return. Dengan komen misalnya anggaplah 100 semua ya Bapak Ibu. Well done. Nanti saya return bagi yang sudah ya. 16 tercepat ya. Dapat well done. Gitu. Nanti ada muncul di sini graded. Ini sih untuk guru. Jadi gitu. Nanti jadi guru lihatnya seperti ini, makanya
tugas itu tidak disarankan lewat email karena susah tracknya juga untuk guru gitu. Oke, itu tugas yang pertama selesai. Yeay. Baik, kita akan masuk sekarang kegiatan 2 ya. Kita masuk ke kegiatan 2. Nah, kegiatan 2 ini saya akan klik. Nah, kita akan pakai aplikasi baru nih ya, Nearpod namanya nanti. Ini bukan tugas, jadi Bapak Ibu mungkin saya berikan sedikit gambaran, tapi kalau yang Ananda sudah di Lazuardi sampai SMP biasanya udah ini ya. Kalau tidak semua hal itu akan dinilai dengan angka, jadi ada yang disebut dengan feedback atau formative test itu ya. Nah itu biasanya habis kegiatan anak-anak akan diminta melakukan sesuatu gitu ya dengan salah satunya visible thinking yang pernah di-share di class conference. Nah, app-nya banyak. Salah satunya ini ada Nearpod juga, dan Nearpod ini salah satu app saja yang saya nanya kemarin di SD pun ada yang pakai, di SMP juga dipakai. Ini adalah contoh materi dalam Google Doc. Nah, kalau Google Doc itu seperti ini ceritanya materinya ya. Misalnya teachernya jelasin tentang sel, gitulah. Nah, nanti kalau Anda perlu baca lagi tinggal diklik aja. Ini mohon maaf ya, ini template dari Google Doc. Oke, seperti itu. Jadi, oh apa tadi teacher jelasin apa misalnya gitu ya. Jadi jelasinnya di virtual, kemudian selesai kelas virtual nggak ngerti, klik lagi, baca lagi. Nggak ngerti, tanya di kelas komen. Mary, kali ya. nyala dikit aja. Gimana? Ya, Bapak Ibu kalau diperhatikan ini basic banget, tapi saya perlu pertegas sedikit. Kadang karena ada yang lost di sini. Jadi semua attachment dari atau assignment yang ada di Google Classroom, ketika Bapak Ibu klik, itu dia akan buka di tab baru. Jadi nggak perlu bingung ya. Jadi kalau tadi lihat itu di atas tabnya Miss Mary ada home learning, itu adalah classroom-nya. Lalu di sebelahnya adalah essay Google Docs tadi yang diklik oleh Miss Mary. Jadi nah itu juga ya ada quiz tadi itu. Jadi semuanya akan ngebuka di tab baru. Jadi biar itu justru jangan jadi bingung, nanti kita bisa langsung kembali ke situ. Oh ya, oke betul. Ini namanya Omnibar ya Bapak. Jadi Omnibar ya saya sebut ya. Ya betul, nanti tabnya akan terbuka banyak. Jadi kalau bisa biar laptopnya juga runningnya enak ya. Kan kemarin kan sarannya i3 ya. i3 itu sebenarnya juga udah basic sekali. Tutup aja yang nggak kepake gitu. Nah dan memudahkan. Nah ini ya misalnya kalau ada materi gitu tinggal dibaca. Lalu setelah dijelaskan, setelah membaca, kita akan melakukan kegiatan yang lain lagi. Oke, Bapak Ibu siap? Diklik aja Nearpod-nya, itu bentuknya adalah slide seperti itu. Tunggu. Nah, langsung ketik nama anak kita. Albi misalnya ya. Atau peserta deh, saat ini kan Bapak Ibu adalah peserta. Silakan ketik namanya, lalu join session. Oke. Nah, nanti pertanyaan akan berbeda-beda activity-nya maksud saya. Oke. Ya, oke saya balik dulu. Ini saya bikin student pace ya, ini nomor satunya kenapa nih? Oke, kayaknya nomor satunya, sebentar. Oke, kita buka langsung nomor 2. Nah, ini gambar. Biasanya ada yang diminta gambar. Coba sketch satu simbol atau gambar yang merepresentasikan acara hari ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa di sini nih kalau mau sketch. Pakai ini aja, pakai apa namanya? Oke, saya pilih hitam. Misalnya simbolnya jangan deh merah. Misalnya love. Gitu ya. Tuh. Oke, gitu aja pertanyaan. Biasa anak-anak disuruh menggambar. Lalu kalau sudah kita klik kanan, polling. Jadi di Nearpod itu kegiatannya macam-macam, bisa jadi satu. Misalnya ada anak ibu ada di mana? Misalnya saya di SD ya. Tuh. Nanti langsung ke kanan. Kalau bisa kanan kiri nggak perlu klik submit sebenarnya. Nah seperti itu. Nah lalu ada essay. Nah kalau essay seperti ini, apa yang memotivasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini? Misalnya apa saja boleh ya jawabannya supaya bisa.
Membantu misalnya. Ini kok saya jadi driving jawabannya. Pokoknya bebas Bapak Ibu. Ini sekalian sambil survei. Biar kebayang ya anak-anak gimana ngerjainnya dan gimana serunya home learning di Lazuardi loh. Kegiatannya sangat beragam. Dan ini Nearpod ini saya set up untuk student based, artinya kalau Bapak Ibu saat itu mati lampu, wifi-nya lagi ngadat, dia bisa dilakukan kapan aja, selama kalau nggak salah saya dibuat sebulan kalau ini. Jadi tergantung gurunya setnya berapa lama gitu. Ntar komunikasi, jadi komunikasi teacher anak saya gini-gini atau apa gitu, nanti dia tetap bisa ikutan berpartisipasi dan mendapatkan pengalaman. Ya mungkin tidak persis sama ketika virtual bersama, tapi tetap paling tidak kehilangan haknya untuk belajar hari itu gitu loh. Gitu ya. Ini lagi. Oke, udah selesai ya berarti. Oh ini apa namanya? Nah ini seperti sudah ada yang jawab. Nah ini kayak modelnya seperti papan yang ada sticky notes tapi digital, hemat kertas. Leads digital subhanallah ya. Gambarkan Lazuardi dengan 3 home learning. Lazuardi home learning dengan 3 kata. Kalau tadi kan Lazuardi, nah ini Lazuardi home learning. Saya akan coba apa dong ya? Canggih, seru, dan menyenangkan. Disebutnya nggak ikutan ya. Fun, active, insightful. Yay! Asik. Boleh saling melike ya. Saya akan like nih punya Bapak. Nih kalau di gurunya bisa lihat siapa yang nulis. Kalau kita nggak, kenapa Bapak Ibu namanya nggak ditulis? Kalau ada anak yang malu gitu kalau di SMP ya misalnya gitu. Tapi saya biasanya kalau di SMP pun saya minta mereka tulis nama biar temannya bisa lihat. Cuman kalau gurunya ini sih tahu yang mana ya, walaupun nggak kelihatan namanya. Nih ya, kalau tampilan guru itu dia ada namanya. Oke, dua huruf ya. Bersahabat, membantu, dan aktif. Sudah. Oke ya, nanti langsung ke kanan. Wah, positif sekali. Saya suka sekali positive vibes ya. Kita harus perbanyak positive vibes. Sudah selesai. Tuh kan, seru nggak sih? Gitu. Jadi kira-kira gitu. Saya biasanya pakai Nearpod reading gitu. Kalau reading tuh biar ini coba gambar apa color, kemudian simbol, kemudian image tentang teks yang dibaca itu pakai Nearpod ini gitu. Seperti itulah. Jadi dia macam-macam, seru. Mungkin ya, cukup untuk Bapak Ibu yang mungkin siswa apa namanya anandanya masih ada di TK ataupun di SD kelas rendah, tidak perlu panik ya. Kok kayaknya canggih banget atau apa gitu ya. Insya Allah semua tugas-tugas yang kita berikan juga tambahan-tambahan aplikasi yang nanti akan diakses anak-anak itu bervariasi sesuai dengan tingkat penggunaannya. Misalnya seperti untuk TK mungkin lebih banyak yang dipakai hanya Google Classroom-nya untuk ngasih tauin assignment-nya seperti apa gitu. Sementara kegiatan-kegiatannya mungkin yang pakai aplikasi mungkin cuma sedikit. Nanti masuk ke kelas 1, kelas 3 itu kita tambah sedikit juga. Dan untuk 4, 5, 6 juga nanti SMP pasti akan lebih banyak lagi gitu. Tapi insya Allah semuanya adalah aplikasi yang memang sudah certified untuk kegiatan home learning sehingga aman. Dan juga kalau ada kesulitan anytime please contact the teacher right away gitu ya. Jadi apa namanya ini tadi memang Miss Mary tunjukin nih biasanya kalau Nearpod ini anak kelas mungkin kelas 3 kali ya Miss Mary ya. Kelas 3, kelas 2 itu udah pada pakai. Enggak, kalau TK tuh bisa nih, misalkan kalau teachernya mau gambar, ini aja nih, ini lucu kan. Jadi Bapak Ibu kalau di sini tuh pilih warna gitu ya, nih gambar, ampuni ya gambar saya Allah. Nah, seperti itu. Nah, atau ini, jadi ini buat ngewarnainnya gitu ya. Nah, bisa Bapak Ibu. Jadi untuk kelas rendah itu insya Allah bisa pakai Nearpod juga. Ini untuk teks, misalnya bagi yang sudah menulis ya, ini bisa tulis. Atau kalau mau cari gambar di internet juga bisa enhanced by Google kalau misalnya dia mau cari gambar apa, butterfly gitu ya. Nah, tuh. Biasanya insya Allah udah kid friendly karena enak misalnya ini ya gitu. Kita bisa masuk kegiatan selanjutnya mungkin Miss Mary. Oke, lanjut saya akan tutup. Nah, ini biar nggak kebanyakan kita masuk ke kegiatan 3, kegiatan 2 ya. Masih kegiatan 2 Miss Mood, sorry. Tadi itu kan baru kegiatan yang
apa namanya, Materi, virtual. materi ya. Nah, sekarang adalah tugas. Nah, kalau tugas itu ada contoh, banyak tugas tuh banyak ya. Ini salah satu tugas itu kolaborasi di Google Slides. Nah, jadi Google Slides tidak hanya untuk presentasi oleh gurunya, tapi bisa dipakai untuk Ananda. Misalnya ini saya tidak case by case, tapi secara general, misalkan ada tugas di Google Classroom, itu nanti gurunya akan memberikan instruksi lebih detail ya. Kalau hari ini misalnya ada judulnya, lalu ada instruksinya. Nah, master slide-nya tuh ini, kita klik kanan, sama-sama ya, klik kanan, lalu ada duplicate. Nah, slide-nya duplicate. Biasanya kalau guru kelas udah disiapin, karena saya nggak tahu jumlahnya berapa hari ini, saya nggak siapin. Jadi, silakan duplikat sendiri, lalu tulis langsung banyak, luar biasa. Mungkin yang master peserta workshopnya. Yang master mungkin jangan ya, Ibu Haulah Ananda sayang. Oke, ini saya itu masternya gitu. Jadi anak-anak dia bisa ngerjain bareng-bareng gitu. Nggak apa-apa. It's okay. Mistakes are accepted. Jadi, salah satunya kita pakai tools yang juga mengenhance atau bisa membantu anak-anak untuk belajar berkolaborasi seperti ini, Bapak Ibu, adalah dengan Google Slides seperti ini. Jika Ananda ada masalah dengan misalnya pembelajaran yang secara virtual, tapi tetap bisa dibuka kapanpun, anytime gitu. Jadi karena ini memang shared works namanya, collaborative work. Nah, tapi ketika itu terjadi secara virtual juga Bapak Ibu bisa lihat, guru bisa lihat siapa saja yang masuk ke dalam situ, siapa saja yang melakukan, siapa yang aktif, siapa yang sedang mengcopy. Ini jadi udah kayak class management juga ya, Miss Mary. Canggih lah pokoknya, jadi ketahuan juga kalau ini siapa yang ngapus. Tapi biasanya kalau saya pribadi sih nggak pernah ke anak-anak, ya salah kan tinggal dibenerin aja gitu. Jadi santai lah, apalagi lagi home learning gitu. Yeah. Kalau ada yang iseng, namanya juga anak-anak, kita aja kalau ngeliat barang baru kan megang terus ya nggak? Apalagi anak-anak ya. Nah itu, jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi anaknya slide itu dia tidak mengganggu slide orang lain gitu. Jadi dia akan ngerjain di sini fokus, temen yang ngerjain. Jadi akhirnya di akhir gurunya akan mendapat satu compile gitu ya, compile hasilnya Ananda gitu. Ini kalau tugasnya dari Google Slides. Oke, cukup ya. Nah, karena Google Slides ini dia pisah gitu dari Google Classroom, bukan Google Form quiz tadi. Jadi kalau sudah selesai, jangan lupa klik ini, mark as done. Oke, jangan lupa biar nanti di classwork tidak dianggap missing. Betul, jadi supaya tidak missing. Gitu, supaya nggak missing tugasnya kita klik ya. Nah, seperti ini, mark as done. Kita lanjut, mohon saya kecepatan karena memang waktu kita ya. Ini pertemuan beberapa kali jadi nah, kita masuk ke kegiatan 3. Beberapa Bapak Ibu sudah beberapa kegiatan, kita masuk kegiatan 3 sudah di tengah. Nah, kadang-kadang ada kegiatan yang pakai video. Nah, ini saya ngalamin banget kemarin itu juga sempat ngalamin pertemuan pertama itu ya namanya internet ya suka naik turun, kena angin, kenceng banget angin, mati. Tapi alhamdulillahnya materi sudah ada di Google Classroom. Jadi anak-anak oke, cek dulu Google Classroom until I will fix the connection or the technicalities. Jadi saya minta mereka ke Google Classroom dan sambil nunggu saya, mereka bisa buka dulu materinya gitu. Apalagi kalau didampingi orang tua lebih gampang lagi, didampingi nenek atau orang dewasa lain di rumah. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada video sudah diletakkan oleh guru di dalam Google Classroom, terjadi apa-apa gak kedengeran suaranya, macet, tenang ya. Buka Google Classroom sudah ada gitu kalau diletakkan materi. Nah, saya akan perkenalkan lagi, ini juga udah umum namanya Padlet. Setelah nonton video, biasanya
ini tentang experience joyful learning. Insya Allah udah pada nonton. Intinya udah tahu lah ya. Intinya tentang belajar di Lazuardi itu seneng lah, ceria gitu ya. Tapi bermakna. Nah, Bapak Ibu, coba kita langsung diklik akan menuju pada ya kan. Padlet ini juga favoritnya teachers ini. Ada banyak sekali guru yang sudah pakai. Nah, ini ada salah satu kegiatan visible thinking, yaitu see, think, wonder. Asal-asalan aja Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat di video tadi, diklik di sini, langsung misalnya, I see kids misalnya, learning. Oke, contoh. Terus think. Nah, ini jadi Ananda bisa kebayang kalau jadi Ananda gimana ngisinya gitu ya. I think I love Lazuardi so much. Oke. Lalu I wonder if I can go, terus I can go back. Terus boleh bahasa Indonesia juga ini kebetulan apa? Saya langsung ini aja come up with ini. Nah, ini sudah ada ya. Oke, anonymous kayaknya saya setupnya tadi nggak pakai attribution, nggak apa-apa deh. Nanti ini karena buru-buru settingnya, jadi namanya anonymous semua. Saya lupa settingnya sebenarnya harusnya bisa muncul nama begitu ya. I see many, iya. Oke, saya lihat anak-anak aktif belajar. I see the world changes. Nah, di sini Bapak Ibu saya nggak nyambung ya sama Google ya, tapi di sini yang disebut pedagogical intelligence, kita membiasakan anak-anak untuk berpikir gitu, salah satunya dengan visible thinking. Di sini gurunya bisa lihat how the kids view something gitu. Jadi bukan dinilai, tapi kita bisa kasih mereka feedback. Misalnya ada yang jawab oke. Nah, nanti next time bisa dielaborasi lagi ya penjelasannya gitu. Pendekatan saya sering apa namanya juga teks gitu anak. Hai, ini gitu ya, misalnya kayaknya jawaban kamu bisa deh lebih ini gitu. Jadi feedback guru akan lebih tepat gitu. Atau kalau ternyata banyak yang jawabnya pendek, bisa dijelaskan secara klasikal. Guys, I think you need to elaborate your explanation misalnya gitu. Jadi kita ngasih feedback itu tepat. Kalau angka kan 70, what is 70 gitu ya seperti itu. Jadi ini kenapa kegiatan seperti Padlet, Nearpod ataupun sesederhana menulis pendapat menjadi sangat penting di Lazuardi. Baik, langsung selesai nonton video, udah kegiatannya udah 3 ya, benar nggak? Sudah 3. Sekarang kita akan coba buat video. Tugasnya sekarang buat video ya. Oke. Pendek aja ya Bapak Ibu, nggak usah halo tik udah gitu. Tapi kalau yang pakai handphone mungkin boleh skip, boleh coba nanti gitu. Kalau di ini bisa langsung download di komputer. Kalau membuat video itu apa namanya, ada beberapa cara. Boleh pilih yang mana yang gampang gitu ya, kan suka ada teacher tolong direkam atau gimana. Nah, ada 3 cara. Biasanya kalau ada guru yang menyediakan link Flipgrid itu tinggal klik linknya saja. Oke, lalu nanti di situ dia bisa ngambil dari device gitu kalau udah rekam lebih dulu, atau direkam saat itu juga menggunakan aplikasinya. Di handphone saya seringnya kalau anak saya Albi itu di kelas 1 beberapa kali juga pakai Flipgrid, itu langsung dari handphone. Ini biasa kalau parents yang kelas sekarang naik kelas 2 udah sangat familiar dengan Flipgrid. Yang kedua bisa langsung attach saja di sini di add or create ya gitu. Kalau di handphone enak juga karena videonya biasanya dari handphone atau video dari sini juga bisa. Tinggal file ya, kita masuknya file kalau videonya ada di komputer atau di laptop. Link, nah link itu yang nomor 3, jika direkamnya di handphone, terus di-upload kalau Bapak Ibu punya aplikasi Google Photos, ya, punya ya, biasanya handphone Android itu biasanya handphone Android itu punya aplikasi foto, dia otomatis ada di dalam. Kalau ke apa ya namanya terupload gitu, kita tunggu sebentar ya. Saya coba deh ya, saya langsung tunjukin ya. Oke, ya, nah kalau video itu, nih saya kasih tips kalau dari saya ya.
Setiap handphone Android itu biasanya punya apa Google Photos di dalamnya. Saya kurang tahu kalau iPhone. Kalau Android itu ada Google Photos yang di kalau Bapak Ibu buka email di kotak ajaib ini ada juga Google Photos. Jadi kalau Google Photosnya ada di handphone yang ada email Ananda, upload aja langsung ke Google Photosnya. Jadi bisa langsung aktif di sini. Ini contoh saya ada di Google Photos. Ya. Nah, misalnya ini. Ini video olahraga. Itu kalau sudah di dalam, ini ya ketik gitu ya. Lalu klik ini nih Bapak Ibu, share. Seperti itu. Nah, nanti akan create link. Nah, seperti ini. Ini kalau pakai Google Photos ya. Copy, balik ke tugasnya, lalu tinggal, sorry, kepencet ini. Tambahkan link. Nah, seperti itu. Add link. Nah, kalau saya biasanya seperti ini, kalau mengupload itu sama, jadi saya rekam pakai handphone, lalu di handphone itu saya klik gitu ya, nanti ada upload to Google Photos, ada pilihan sih, ada upload to email segala macam. Saya pilih Google Photos, nanti seperti itulah ya, nanti prosesnya seperti mengupload, nanti dia akan kurang lebih 10-15 menit ya, ditinggal ngapain gitu ya, nanti dia muncul sini, jadi semua namanya video anak saya itu di post itu. Jadi saya ya selalu link. Jarang banget saya kasih itu karena lama ya biasanya. Nah, itu ya bisa. Atau bisa juga kalau Bapak Ibu kenceng banget langsung file juga bisa zet gitu. Kemudian Google Drive juga bisa. Nah, ini Google Drive juga seru. Jadi Bapak Ibu upload ke Google Drive dulu juga bisa. Google Drive Ananda. Jadi dari handphone. Jadi ada pilihannya, ada Google Photos atau Google Drive. Kalau nggak punya Google Photos atau ya ada apa gitu, mis aku familiar sama Drive, nggak apa-apa. Upload dulu ke Google Drive, lalu klik Google Drive-nya, lalu cari fotonya ada di mana. Seperti itu. Kayaknya saya nggak ada ya. Nggak ada sih kalau saya. Ada. Videonya teacher. Misalnya ini. Gitu. Nanti tinggal dimasukkan. Cuman dia memang akan take sebentar. Nah, misalkan ya, agak gitu sih. Kalau link kan tadi enggak. Cepet tuh malah. Karena bukan punya saya filenya. Saya ulang begitu ya. Gitu. Jadi upload dari handphone kita, upload ke Photos atau ke Drive. Kalau misalkan nggak mau langsung dari device-nya. Baik, itu ya. Atau link, kalau link tadi yang udah saya contohin. Atau kalau ke Flipgrid nanti seperti ini. Kita klik dulu Flipgrid-nya, akan dibawa menuju app-nya. Jadi tadi tuh cara inilah kalau benar-benar nggak bisa pakai Flipgrid. Kalau pakai Flipgrid lebih enak lagi. Kita tinggal kasih ID seperti itu. Nah, seperti ini langsung ke silakan saya tadi nanti klik tombol ini Bapak Ibu. Tek. Nah, langsung deh allow, izinkan. Rekam deh videonya. Oke, Putus ya, Miss Mer. Mungkin nggak kuat kali buka 2 aplikasi video. Ya, Bapak Ibu, tadi Miss Mary sedang menunjukkan caranya kalau langsung kita mau rekam di Flipgrid. Ya, jadi kalau untuk Flipgrid sendiri nanti mungkin kita ada sesinya, ada tutorial juga. Kayaknya teacher Dista kemarin bikin juga tutorialnya nih, Miss Mer. Jadi Flipgrid sendiri bisa banyak Bapak Ibu bisa kita uploadnya ke Flipgrid-nya, bisa kita rekam langsung dari aplikasi Flipgrid-nya, atau juga kita tadi seperti yang Miss Mary sudah tunjukkan, kita upload langsung ke Google Classroom Ananda juga bisa. Cuman biasanya anak-anak lebih seneng langsung ke Flipgrid karena bisa dihias-hias nanti videonya. Gitu.
Kita bisa Jadi mungkin, mereka lebih oke, Miss Mary, mungkin kita bisa balik ke Google Classroom lagi karena waktunya sudah mepet juga. Nah, Bapak Ibu ini ada tambahan terakhir kali ya. Saya akan coba. Oke, ini saya sudah. Kasih ya, yang terpenting malah lupa Google Docs. Kalau Google Docs itu dia intinya kertas ya, kertas yang apa namanya e-password. Ini ada paling pertama karena nggak masuk topik apa aja. Nah, kalau kita klik ya Bapak Ibu, nah langsung ada nama anak kita, Sidki Albayhaqi Anwar. Jadi karena masing-masing dia akan muncul untuk masing-masing anak. Nanti tinggal tergantung instruksi dari guru itu apa, apakah menjawab pertanyaan, ataukah ada writing yang harus ditulis, seperti itu. Nah, nanti ini Bapak Ibu bisa chatting sama gurunya di sini kalau kebetulan gurunya lagi online. Nih misalnya di sini. Di sini biasanya gurunya akan, gurunya lagi belum komen ya. Gurunya biasanya akan memberikan komentar gitu loh. Misalnya contohnya gini. Hello gitu ya. Nah, misalnya seperti ini, saya akan memberikan komentar. Udah submit. Bukan submit, sorry. Jadi gurunya Bapak Ibu bisa melihat apa ya? Saat itu real time. Misalnya nih, saya akan coba buka yang punya anak saya dulu nih, Shitki. Di bawah sepertinya. Oke. Nah, ini saya buka punya anak saya, itu saya bisa lihat dia lagi ngetik apa. Walaupun posisinya belum. Gitu. Jadi saya sambil ini saya bisa kasih feedback. Nah, gitu ya. Jadi saya kasih feedback biasanya di sini nih. Oke. Hai Siki, biasanya saya benerin kalau dia salah nih. Nih ada fitur komen. Hai, can you please misalnya apa gitu ya, tambahin ini ya gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini akan sangat efektif sebenarnya. Jadi saya biasa sering banget pakai ini kalau di SMP karena memang kalau SMP memang udah harus nulis gitu. Biasanya sambil ngerjain saya sambil lihat. Jadi saya langsung ke sini. Nah, ini Radika udah nih, langsung cek deh gitu. Seperti itu. Nah, itu misalnya. Jadi saya bisa lihat Radika mengerjakan apa. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Ini kerennya dari Google Doc walaupun hanya dokumen. Sama mungkin gini ya Miss Mary, jadi Bapak Ibu untuk yang tadi share yang sudah dinamain kayak gini, tadi tampilan tugasnya agak sedikit berbeda ya Miss Mary ya? Letaknya. Kalau apa? Kalau misalnya untuk yang docs ini biasanya apa tetap di kotak yang sama ketika muncul? Sama sih, ini seperti ini maksudnya. Ya, kalau dibuka deh coba, buka. Ini aku buka adanya di your itu, di sebelah kanan. Jadi nanti khawatirnya kan bingung. Jadi memang ada dua penempatannya. Ketika file itu kolaboratif, dikerjakan bersama-sama, Bapak Ibu lihatnya di yang itu yang sebelah kiri itu ya. Lalu nanti tinggal mark as done. Tapi ketika tugas itu merupakan tugas individual, either itu harus upload sesuatu atau mengerjakan pada worksheet yang sudah dibuatkan teachers, maka ya, dibuka di sebelah kanan, ada tulisan your work, dan nanti kita bisa langsung turn in. Nah, ini yang sering terjadi, kadang lupa Miss Mer untuk anak-anak mungkin TK dan SD, kalau SMP biasanya sudah lebih cincai. Untuk TK, lupa klik turn in. Jadi sebenarnya dikerjakan, tapi lupa di turn in, di-upload sudah, dikerjakan sudah, tapi tidak diklik turn in atau mark as done. Sehingga nanti pas dituduhnya masih munculnya missing gitu. Lupa, jadi biasanya dicek, jangan lupa nih di view work-nya itu, biasanya memang ada yang misalnya missing padahal udah dikerjakan gitu. Seperti itu, jadi balik lagi, jangan lupa turn in, penting. Tapi biasanya gurunya mengingatkan sih. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi betul tadi Miss Mutia, thank you. Ada di kanan tugasnya kalau berupa doc ya, dokumen itu ada di kanan. Kalau yang kolaborasi tadi kan rata-rata semuanya link yang tadi saya kasih ya. Biasanya dia ada di post ini di link apa di daerah sini. Tapi kalau tugasnya individual dia ada di kanan berupa misalnya Google Doc. Atau bisa juga begini Bapak Ibu, kalau misalnya disuruh fotoin atau apa bisa juga tambahin di bawah. Misalnya diminta menuliskannya di buku tulis gitu Miss Mutia, boleh juga dari bisa ditambah di bawahnya gitu. Di bawahnya tetap ada fitur add. Mungkin itu ya Miss Mutia ya
Kayaknya udah selesai sih. Sorry, itu tadi nggak bisa klik unmute-nya, nggak tahu kenapa ngehang Oh, komputer. gitu. Ya, Kalau app jadi betul, tadi kalau untuk aplikasi-aplikasi lain, insya Allah mungkin yang kemarin Bapak Ibu udah mungkin juga ada ketakutan-ketakutan karena kemarin di 3 bulan sebelumnya kan itu kita masa darurat, kita penggunaan aplikasi mungkin tanpa tutorial lebih dahulu. Tapi insya Allah untuk di home learning kali ini, guru-guru juga sudah membuatkan beberapa tutorial jika memang mau menggunakan aplikasi-aplikasi di luar Google Suites. Suites gitu ya. Sementara untuk menggunakan Google Suites ini juga insya Allah kita akan selalu tuntun ya, tiap hari bisa kapan aja tanya sama teachers, dan nanti rekaman ini juga akan kita kirimkan ke Bapak Ibu semuanya gitu. Intinya sih ini aja komunikasi ya Miss Mutia, karena pada dasarnya kalau online learning tuh kita lebih fleksibel sih kalau saya ya. Jadi kenapa menggunakan berbagai apps gitu untuk menjaga ini ya engagement anak-anak gitu. Tapi misalkan ada kendala-kendala, menurut saya dikomunikasikan langsung ke gurunya. Jadi biar solusi, karena kita kan punya masalah pinginnya solusi ya gitu. Jadi yang kita highlight adalah masalahnya apa, nanti yang kita tuju itu adalah solusinya gitu. Jadi misalnya kok app-nya banyak banget gitu, itu untuk engagement anak-anak. Saya sih nggak banyak juga app-nya, ini tadi nggak sampai 10 apps ya. Cuma 5. Jadi nanti yang penting komunikasi. Teacher, kadang tidak ada wali, apakah ada masukan? Oke, Miss Mut langsung dijawab nggak nih? Dia hilang lagi. Boleh. Boleh ya? Ya. Oke, Ibu Tri Sabani Apriani, saya senasib, saya juga nggak ada yang, maksudnya ada tapi udah, ibu saya tuh udah tua juga, jadi kemarin itu boleh tanya, oh kelas 1, ya kelas 1 memang ini agak sulit ya, ini tidak ada pengasuh kan, Ibu? Boleh tanya juga, kalau ada pengasuh mungkin bisa drilling ke pengasuhnya juga ya, maksudnya untuk ngebuka paling tidak. Jadi memang lower graders itu biasanya lebih sederhana, dan ini kan bentuknya virtual ya, jadi akan diulang nanti, maksudnya videonya ada, video pembelajarannya akan dimasukkan oleh teacher. Ada Bu Sari ya di sini ya, Bu Sari, nanti kan setiap ngajar hari ini misalnya 30 menit virtual, rekamannya nanti ada Bapak Ibu di misalnya di kelas, misalnya kegiatan hari ini nih, kegiatan hari ini entah tanggal berapa ceritanya, nanti ada slide. Kalau saya ya, ini ada slide-nya, bawahnya ada rekaman saya. Karena biasanya beberapa setengah jam setelah ngajar itu rekaman ngajar udah masuk. Nah, itu gunanya untuk Bapak Ibu buka lagi nanti kalau udah pulang kerja gitu ya, bisa direview sama anak-anak. Jadi ibaratnya pagi kalau sempat virtual, silakan virtual saja, nanti kegiatan seperti misalkan harus menggambar gitu dengan aplikasi yang diberikan teacher atau Padlet atau apapun, bukanya bersama ibu di malam hari. Itu saya, kalau saya ada jadwal jam habis maghrib itu anak saya belajar lagi sama saya, dengan saya membuka lagi classroom-nya dan melihat apa yang dia miss gitu. Nanti insya Allah akan terbiasa gitu, karena memang kelas 1 biasanya baru bangun habit ya, itu tidak kenal gadget. Oh ya udah, berarti paling tidak kenalkan virtual kelasnya aja Bu, minimal ngerti ngeklik Jimmy. Kalau itu saran saya. Nanti sisanya penugasan dan segala macam bisa dilakukan after hour, maksudnya setelah ibu tiba di rumah gitu. Biasanya fleksibel kok, nanti bisa ngobrol sama guru kelas, deadline-nya misalnya dibuat seperti apa ya, atau minta rekaman virtualnya jadi ibu bisa mantau anakku maksudnya apa, jadi bisa bantuin Ananda mengerjakan tugasnya. Kalau saya gitu. Jadi kalau saya ada ini nih, kalau mau share jadwal anakku ini. Nah, seperti ini, itu ada kerjakan PR sama Mamo jam 7 dan baca Epic jam 9 bobo. Jadi 2 jam sama saya belajar lagi. Gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Memang harus ekstra, memang banget. Tapi jadi building ini relationship saya ngerasanya, kalau saya ya pribadi, jadi kayak ada teman belajar gitu. Jadi ngebuka lagi PR-nya, review dan segala macam. Gitu, ini saran aja dibuat schedule seperti ini. Ini mungkin kalau punya neninya bisa ini. Jadi minimal virtualnya bisa ngeklik Jimmy, nah itu aja Bu. Itu aja. Jadi Ananda tetap ngerasa dia terkoneksi dengan guru kelas dan terkoneksi dengan teman-teman. Tugasnya bareng aja di malam hari gitu. Insya Allah selalu ada jalan.
selalu ada Iya. jalan. Betul, Miss Mer. Dan kalau tadi sedikit menegaskan lagi Bapak Ibu bahwa kendala apapun yang dihadapi mungkin bisa langsung dikomunikasikan bersama teacher. Lazuardi sejak berdirinya sebelum ada home learning ini pun kita selalu mengusung differentiated learning ya. Jadi artinya kita sudah terbiasa untuk merancang sebuah program yang memang untuk anak-anak dengan berbagai kebutuhan. Nah, tadi benar kata Miss Mary, mungkin kalau untuk pengasuh yang terbatas kemampuannya, kita bisa ajarin aja minimal untuk class time-nya aja, jadi anaknya tahu mau ngapain hari ini gitu ya. Lalu saya juga kebetulan sama anak saya, tapi memang sudah kelas 4 sih, tidak ada yang menemani gitu ya. Nah, tapi karena malam itu biasanya teacher sudah masukin agenda di Google Classroom, at least saya tahu gitu kira-kira apa aja sih besok yang dikerjain gitu. Jadi biasanya sama seperti Miss Mary, saya itu ada schedule, kita bikin schedule. Memang resikonya tidak semua kegiatan itu secara virtual bisa dihadiri Ananda. Tapi insya Allah saya yakin pembelajaran tetap didapatkan karena kita juga sudah mengarahkan gitu. Jadi misalnya kayak kemarin ketika Flipgrid gitu ya, ya kita rekamnya malam-malam gitu sebelumnya. Tapi pas hari H-nya mungkin dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan atau misalnya apa yang harus diperhatikan gitu. Nanti kalau misalnya minimal teachernya tahu, oh iya ini anaknya memang tidak datang di kelas virtual, tapi tadi kelas time-nya sudah datang, seperti itu. Nah, terus dengan adanya home learning toolkit ini juga insya Allah akan membantu juga minimal kalau anak yang tidak ada pendampingnya, suruh ngerjain aplikasi macam-macam, minimal dia kerjain dulu deh toolkitnya gitu. Ya. Insya Allah deh kita bergandengan tangan bisa bareng-bareng. Jadi biasanya kalau moms itu masalahnya kurang lebih gitu, nggak bisa generalisasi, tapi kita kurang lebih ya mirip, jadi bisa saling gitu ya, Miss Mutia itu. Betul. Iya pasti Bu, anak saya juga gitu, sama, padahal udah kelas 2. Biasanya kalau di rumah Bu, saya cek ininya, historinya dia. Oh nonton YouTube ya kamu ya 2 jam, saya bilang gitu. Nggak tahu ibunya lihat historinya dia gitu. Makanya Chrome-nya anaknya aja Bu, jadi di rumah dia kelihatan sejajar tuh ya, dia buka apa aja. Tapi kalau pakai Denny biasanya kan ini ya, lebih Mbak jangan buka YouTube misalnya gitu, lebih enak. Kalau anak saya nggak ada yang kontrol banget sama sekali gitu. Itu aja ya. Lebih boleh di jangan dong Bu, beda. Lebih ini saya nggak punya art ya, nggak punya nilai seni. Miss Mutia lebih cantik. Miss Mutia share dong ininya, contoh-contoh. Iya. Bikin sendiri, kalau anak kelas 4 bikin sendiri, sekarang mereka pakai Canva for Education, mereka bikin deh schedule-nya. Tapi nggak apa-apa loh, Miss Mer, boleh di-share itu, mungkin menginspirasi ibu-ibu. Intinya ya nanti mungkin teachers di kelasnya juga bisa kasih masukan gitu ya. Pokoknya yang penting anak dari mulai TK sampai SMP sama, biasanya selesai kelas tidak ada screen time dulu gitu. Kalau memang nanti masih mau dikasih waktu untuk main game gitu, mungkin nanti agak sore gitu ya, tapi kita istirahat dulu matanya gitu, pagi-pagi olahraga dan sebagainya. Boleh di-assign mungkin anak grade 7 teacher Susi suruh bikin schedule gitu. Ada SMP tuh ada schedule, tapi memang nggak sampai malam ya gitu. Lazori tuh saya bukannya promosi atau gimana, saya rasanya kayak diurusin kan. Jadi gini, walaupun Bapak Ibu involve sekali lebih daripada sekolah normal ya, saya nggak bilang ini normal soalnya, itu tapi program tuh udah di set sama sekolah, jadi walaupun sama di rumah sama kita, tapi semua materi kan udah disediakan, jadi kita enak gitu yang bermakna, meaningful kegiatannya. Jadi itu salah satu mungkin kalau mau kita shift mindset itu, walaupun kelihatannya ortunya yang bantuin, tapi padahal isi value-nya adalah tetap Lazuardi gitu. Kalau kita nggak punya program nih, asal aja akhirnya tambah-tambahan. Kemarin libur kan nggak ada kelas, saya udah tambah-tambahan, nggak ngerti bener apa nggak ini yang kelas 2 harus kuasai. Ya udah akhirnya dijejali dengan materi yang saya nggak tahu bener apa enggak, tapi karena udah home learning sesuai dengan apa yang gurunya sudah siapkan gitu. Segitu sih Miss Mut. Apalagi sekarang nanti ada toolkit ya, ada toolkit kan, jadi bisa
bentuknya kertas gitu, nggak mesti harus berada. Dan juga ini satu lagi Miss Mut, kenapa virtual meeting itu juga jadi 30 menit, karena 30 menit ya, masih satu pelajaran, jadi maksimal sehari itu kalau salah 2 jam ya. Karena untuk maksimal 2 jam itu melihat banyak orang tua yang tidak bisa menemani anak-anak gitu. Jadi memang sudah dipikirin matang-matang lah home learning-nya Lazwat itu gitu. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah sesi hari ini kita sudah dapat pencerahan dari Miss Mary. Jangan khawatir bagi yang belum tadi terlambat hadir, insya Allah kita akan kirimkan untuk semua orang tua panduan hari ini. Nanti mungkin kita rapihin dulu, tadi ada bagian yang putus-putus, nanti kita bisa timpa dengan suara yang lebih jelas. Mungkin dalam beberapa saat kita akan kirimkan. Lalu sekali lagi kami sangat terbuka untuk segala pertanyaan, masukan, dan juga jika ada masalah-masalah yang dihadapi, itu adalah kunci utama dari keberhasilan, terutama untuk home learning kali ini. Komunikasi nomor 1 wajib banget kita bangun dengan sangat baik antara sekolah dengan orang tua. Jadi the first sign of trouble, ada problem apapun yang dihadapi, harap komunikasikan dengan guru kelas agar bisa segera dicarikan jalan keluar, karena ini adalah berkaitan langsung dengan keberhasilan pendidikan anak-anak kita semuanya. Ya, baik, terima kasih banyak semuanya, Miss Mary, terutama para kepala sekolah yang juga sudah hadir, guru-guru, Masya Allah semangatnya, Bapak Ibu juga, ada mungkin anggota keluarga yang lain, pengasuh semuanya, semoga berhasil. Saya kirimkan link feedback form untuk acara hari ini, sekaligus juga jika ada topik-topik lain yang Bapak Ibu ingin kita angkat untuk parent workshop atau parent seminar berikutnya, karena kita akan rutin mengadakan acara-acara seperti ini untuk mendukung parents bersama-sama dengan sekolah menyukseskan pembelajaran Ananda. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Teacher Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Teacher Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.